Kan berita-berita yang menyayat hati, kita ke informasi yang dimana mengistimewakan nyawa manusia karena perjuangan kelahirannya, dimana akibat akses jalan yang rusak dan tidak bisa dilalui kendaraan, ada warga desa Arjasari, Kabupaten Bandung, terpaksa harus menandu seorang ibu yang baru melahirkan untuk bisa pulang ke rumahnya. Jalan yang tak kunjung diaspal oleh pemerintah membuat mobilitas warga menjadi terganggu. Akses jalan yang rusak membuat seorang ibu yang baru melahirkan ini harus ditandu warga untuk bisa pulang ke rumahnya di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia ditandu melewati jalan terjal bebatuan yang licin usai diguyur hujan. Kondisi medan yang tak bisa dilalui kendaraan inilah yang membuat warga beramai-ramai mengantarkan pulang wanita 22 tahun itu dari klinik bersalin yang berjarak 600 meter dari kediamannya. Kondisinya di sini hujan gerimis, jadi kepaksa walaupun dia kondisinya nggak bisa jalan, dipaksa dibopong. Cuma kemarin kejadian yang viral itu dibawa pakai tandu, pakai sarung, emang kejadiannya tuh dia tuh udah ngelahirin. Cuman kan keadaan udah ngelahirin, dia nggak punya tenaga apa-apa, jadi tandu. Beruntung sesampainya di rumah, kondisi ibu dan sang bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan sehat. Peristiwa ini bukanlah kali pertama yang dialami warga sekitar. Belum adanya perbaikan jalan oleh pemerintah membuat sulitnya transportasi untuk masuk ke area permukiman ini sehingga menyulitkan warga untuk beraktivitas, terlebih jikalau terjadi situasi genting. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masya Allah, perjuangan seorang ibu sejak mengandung sampai melahirkan dan juga membesarkan anak tidak bisa dilukiskan ini memang dengan kata-kata. Makanya kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua, jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Nah Ustaz, untuk membesarkan hati para calon ibu nih di luar sana yang sedang berjuang, seperti apa keutamaan-keutamaan menjadi seorang ibu dalam pandangan Islam? Wah, Masya Allah ya, sangat banyak ya, bahkan kita tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan detail ya, tetapi jelas bahwa seorang ibu itu dimuliakan karena apa? Allah sendiri menegaskan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi Tuhanmu Allah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah Allah selain Dia. Jadi artinya tidak boleh kita itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Dan ini disandingkan dengan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi kan berbakti pada orang tua itu sama dengan tidak berbuat syirik kepada Allah, kan ini dahsyat sekali. Nah, disinilah kita melihat bahwa seorang ibu, sebagaimana misalnya Uwais Al-Qarni kisahnya, bagaimana anak yang memuliakan ibunya itu sampai di langit seluruh malaikat ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni setiap harinya. Jadi malaikat-malaikat tuh kepo, Uwais melakukan apa buat ibunya. Jadi semua pengen tahu. Jadi dia dimuliakan di langit, beken di langit ya. Uwais Al-Qarni tidak dikenal di dunia tapi sampai populer karena apa? Karena memuliakan ibunya setiap hari. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat ya, bahwa ketika kamu nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Wah ini kan nggak kebalik tuh, seharusnya kan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin gitu ya, semua orang ingin meminta doa kepada 4 sahabat yang terbaik, tapi justru sahabat-sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk kalau ketemu Uwais Al-Qarni, kalian harus minta doa. Nah ini kan betapa memuliakan ibu itu memang sesuatu yang diutamakan sekali. Ya, apalagi Rasulullah SAW menyatakan bahwa ibumu 3 kali. Tapi memang betul sih, bagaimana kita bisa membalas yang namanya kasih sayang ibu, perjuangan ibu. Kita tidak mungkin bisa membalas setiap tetes darahnya ketika melahirkan kita, kesabarannya ketika kita ada di perutnya, dan bagaimana seorang ibu selalu lisannya itu tidak akan pernah kering dengan mendoakan kita semuanya. Nah inilah ibu, seperti matahari ya, yang terus memberi ya, tak harap kembali, itu seorang ibu gitu. Ini yang kita harus muliakan. Karenanya bagi mereka-mereka yang masih mempunyai ibu, ayo bersegeralah ya, jangan lupakan ibunya, rawat ibunya dengan baik gitu ya. Minta ampunan kepada ibunya, muliakan ibunya, insyaallah. Insyaallah. Nah mengenai surga ada di bawah telapak kaki ibu, itu ada hadisnya ya Ustaz memang? Ya, jadi ini kan sebetulnya begini ya, kalau bagaimana seseorang itu sampai sangat dimuliakan, sampai ditamsilkan bahwa surga itu ada di telapak kaki seorang ibu gitu, tamsilnya seperti itu ya. Ya karena memang
kalau kita pikirkan ya, misalnya ada dari ini Arab ya, kisah misalnya ibu tuh ditanya, ibu siapa yang engkau cintai di antara anak-anakmu, kan anaknya banyak. Kemudian sang ibu menjawab, yang sakit di antara mereka sampai dia sembuh, yang pergi dari mereka sampai dia kembali, yang kecil sampai dia besar, mereka semua sampai aku diwafatkan, kata seorang ibu itu. Jadi tidak pernah berhenti kasih sayang ibu itu, tapi diutamakan kepada orang-orang atau anak-anak yang memang sangat memerlukan, diprioritaskan itu. Tapi mereka semua sampai aku diwafatkan, kata seorang ibu. Nah, jadi intinya bagaimana tidak kemudian dijamin ketika kita itu memuliakan seorang ibu menjadi surga ya bagi kita semuanya. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa membalas. Bahkan kata Rasulullah, seandainya engkau mempunyai 2 buah gunung emas pun, kau berikan pada ibumu, kau belum bisa membalas bakti ibumu kepadamu. Wah, ini loh, Masya Allah ya, benar-benar nih. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Semoga semua ibu kita, pemirsa Ajwa TV, diridhoi dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Erik atas waktu dan juga tausiahnya yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat-sehat selalu juga untuk Ustadz Erik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.